Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang kita peroleh setiap saat. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai satu mata kuliah, yaitu Impact Therapy yang disediakan di semester genap bagi mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan ini menjadi salah satu dari 3 mata kuliah pilihan yang disediakan. Hari ini kita akan membahas pengantar dulu terkait dengan Impact Therapy, agar kita punya gambaran tentang posisi dan bagaimana perkembangan impact therapy itu sendiri. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita memulai. Semoga kita diberikan limpahan keilmuan dan berkah pemahaman atas apa yang akan kita pelajari dan sudah kita pelajari. Oke, rekan-rekan mahasiswa semester 6, terkait dengan impact therapy, kita akan uraikan beberapa hal mendasar dan mudah-mudahan menjadi pintu awal pemahaman kita ya. Oke. Kita lihat yang pertama. Ini ada tujuan di pertemuan ini ya, objektif dari pertemuan kita yang pertama. Yang pertama, Anda diharapkan nanti punya pemahaman terkait dengan konsep dasar impact therapy dan memahami konsep 5T yang ada di dalam impact therapy. Dua hal ini yang kita akan coba uraikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama-sama dan kita pahami. Oke, yang pertama kita akan menguraikan beberapa pertanyaan mendasar. Yang pertama, apakah seorang konselor perlu kreativitas dalam proses konseling? Ini menjadi satu pertanyaan yang mungkin butuh waktu panjang untuk menjawab secara keseluruhan. Tapi di pertemuan ini kita coba uraikan bagian-bagian dasarnya, kenapa dan apakah perlu seorang konselor menggunakan kreativitasnya. Artinya seorang konselor apakah perlu jadi konselor yang kreatif atau tidak. Nanti kita uraikan. Yang kedua, itu terkait dengan proses konselingnya. Apakah perlu melibatkan seluruh potensi diri dari konselor dan konselingnya, atau cukup sebagiannya saja, nggak usah semuanya lah gitu ya. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh seorang konselor agar proses konseling itu efektif. Nah, ini yang apa yang harus dilakukan dan diperhatikan agar proses konseling menjadi efektif. Nah, 3 pertanyaan ini adalah sebuah cuplikan dari kondisi real yang sering ditemui dalam praktek-praktek bimbingan dan konseling. Apakah konselor perlu kreatif atau tidak? Mengapa harus melibatkan, apakah perlu melibatkan atau tidak perlu melibatkan seluruh potensi, dan terkait dengan efektivitas sebuah proses konseling. Mari kita uraikan satu persatu, kita jawab, mudah-mudahan jadi jembatan pemahaman bagi kita semua. Oke, yang pertama, apakah konselor perlu kreativitas dalam menjalankan sebuah sesi konseling atau dalam proses layanannya? Tidak terbatas pada konseling individual misalkan, atau konseling kelompok, tapi dalam konteks layanan bimbingan dan konselingnya.
Apakah perlu kreativitas? Ini yang perlu dijawab apa tidak ya? Nah, kreativitas itu menurut saya pribadi itu perlu ya, diperlukan bagi seorang pendidik, bagi seorang konselor, ya. Apalagi ketika dihadapkan dengan situasi dan ragam masalah yang mungkin tidak bisa lurus-lurus saja dipahaminya gitu. Nah, oke, kita uraikan yang pertama, apakah perlu konselor itu harus kreatif dan berani. Jadi kalau kita uraikan, kreativitas itu kan dari kata create, to create, untuk menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Tanpa keberanian memulai, tanpa kesungguhan, itu tidak muncul kreativitas ya. Karena kreativitas itu bukan sebuah kebetulan, tapi memang sebuah proses yang dilakukan secara sungguh-sungguh, penuh dengan keberanian mencoba. Bahkan ketika itu hasilnya salah atau tidak baik, tidak efektif pun tidak menghentikan itu berhenti berproses gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang saya cuplik dari dua pendapat ya, terkait dengan kenapa proses konseling perlu melibatkan kreativitas. Yang pertama dari Ariel Mitchell, alasan menggunakan kreativitas di dalam proses konseling. Mari kita lihat. Yang pertama, kreativitas itu menantang, challenging, menantang baik bagi si konselornya ataupun si konselinya untuk mampu berpikir ya, di luar kebiasaan. Artinya konselor yang kreatif akan melihat dari sudut pandang yang beragam, tidak hanya satu sudut pandang saja, dan mampu memfasilitasi konseli untuk juga bisa melihat dari sudut pandang yang beragam, bahkan mungkin jauh dari keumuman bahkan misalkan gitu. Sehingga proses konseling yang kreatif membawa pemahaman yang baru dari sudut pandang yang beragam itu. Dan itu tidak akan terjadi jika tantangan ini tidak diambil, tidak berani diambil oleh konselor maupun si konselinya. Ya, terutama di sini adalah konselornya, karena yang jadi fasilitator dalam proses bantuan itu adalah si konselor tentunya. Karena itu teman-teman nih, kawan-kawan mahasiswa harus merangsang, harus mendorong keberanian untuk berani mencoba hal-hal yang bisa membantu keefektifan sebuah proses konseling, menggunakan alat-alat kreatif misalkan, mengoptimalkan teknik-teknik yang sudah ada dalam ragam teori misalkan gitu. Dan itu bisa dioptimalisasi. Yang kedua, kreativitas itu ya, di dalamnya meliputi figuring out, bagaimana memetakan, how to solve the problem, bagaimana ya, menyelesaikan satu permasalahan. Artinya ketika kita sedang memberikan bantuan dalam proses penyelesaian masalah, di situ ada tantangan bagi seorang konselor untuk meng-create, untuk menggunakan kreativitasnya. Contoh, ketika konselinya masih bingung dengan konsep masalah yang sedang dihadapinya, apa yang harus dilakukan oleh seorang konselor? Ketika kemampuan verbal kita terbatas, mendeskripsikan atau merespon dengan deskripsi itu terbatas, bahkan mungkin konselinya juga merespon dengan pemahamannya yang juga masih terbatas karena faktor komunikasi misalkan. Maka di sini perlu melibatkan kreativitas, menggunakan media misalkan, menggambarkan pemikiran yang irasional misalkan. Ada yang merasa tidak
punya teman, atau semua orang di sekitarnya tidak sayang sama dia, misalkan. Ungkapannya selalu seperti itu. Dan ketika itu dideskripsikan saja, konselingnya tidak akan menangkap ada masalah di situ dengan pernyataannya, dengan keyakinannya. Nah, maka konselor dengan kreativitasnya misalkan membuat tabel, membuat gambaran yang lebih real. Misalkan kalau di dekat Bapak dan Ibu ada papan tulis, bisa membuat satu tabel perbandingan yang sebenarnya, yang tidak sebenarnya ditulis itu. Jadi kan gambar. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kitanya tidak berani mencoba. Tidak tertantang pikiran seorang konselor untuk melakukan hal-hal yang baru gitu ya. Yang ketiga, kreativitas itu menyediakan jalan. Provide a way of bypassing guilt and shame. Artinya kreativitas ini bisa memberikan ruang bypass, jalan pintas, agar si konselor bisa memfasilitasi konselingnya mengungkapkan permasalahan dengan tidak terbebani rasa bersalah atau rasa malu. Misalkan menggunakan boneka tangan, menggunakan stick emoticon misalkan. Nah, nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan coba membuat alat-alat kreatif ya untuk membantu proses konseling. Bahkan kita sudah punya medianya, media stick yang ada emoticonnya atau boneka-boneka kecil misalkan. Nanti mereka akan menggunakan alat itu untuk bercerita, sehingga seolah-olah bukan dia yang bercerita tapi si boneka itu, dan kita berdialog dengan karakter yang diciptakan itu. Bahkan ada buku saya pernah baca, ada satu buku tentang menggunakan superhero di dalam proses konseling. Bahkan ada seorang kawan ya, praktisi ini, beliau pakar nih. Ketika ada konseling yang anak-anak nih yang datang, maka imajinasi yang dibangun digunakan di situ. Ditanya misalkan, kamu suka superhero apa? Superman, Spiderman, misalkan Ultraman. Nah, dia akan bermain menggunakan itu. Nah, itu disediakan oleh kreativitas, oleh seorang konselor yang punya kreativitas. Berikutnya, kreativitas itu bisa membantu konseli membuka makna, menemukan makna, atau menemukan perasaan yang sebenarnya, yang itu ditemukan dari proses komunikasi antara konselor dan konseli menggunakan cara-cara kreatif. Menerjemahkan konsep-konsep yang abstrak konsep-konsep yang abstrak menjadi yang lebih real gitu. Ini kadang-kadang konseling itu dia masih juga masih belum paham apa yang dia sampaikan terkait dengan perasaan yang dialaminya, berapa dalam dia merasakan itu. Nah, ketika kita bantu dengan ragam pendekatan, dengan media kreatif kita bisa membantu dia ya, menemukan apa yang sedang dirasakannya. Saya suka mengamati berbagai media, misalnya salah satunya iklan misalkan ya. Saya pernah melihat satu iklan di TV itu, kisahnya ceritanya ada anak perempuan yang pulang dari sekolah dengan muka merengut, marah gitu ya, sedang mengalami emosi yang tidak menyenangkan lah gitu ya.
Datang disambut oleh ayahnya. Dia bercerita bahwa sebel, tadi di sekolah ada teman yang menjengkelkan, yang nggak asik lah gitu, dengan wajah yang merengut. Dia ngomongnya dengan ketus gitu. Ayahnya dengan dengan apa ya, dengan rileks sambil senyum, dia hanya mengambil satu sendok, sebuah sendok gitu ya, karena mungkin sedang mau memakan apa gitu ya, ambil sendok, dibersihkan, diperlihatkan si sendoknya ke arah si anak itu. Wajahnya kayak gini nggak ya? Ingin menunjukkan bahwa apakah ekspresi yang dia temukan itu seperti itu nggak sih orangnya gitu. Yang menjengkel itu wajahnya kayak gitu, bukan wajah anaknya tapi ekspresi emosi yang ditunjukkan. Akhirnya si anak itu ketawa gitu, iya mirip kayak gitu. Dia menemukan konsep yang lebih real dari perasaan, dari emosi yang dialaminya. Nah itu konselor harus mampu membuka itu gitu, memberikan ruang pada konselor untuk menemukan rasa yang sebenarnya itu apa gitu, pengalaman yang sebenarnya itu yang mana gitu, diberikan pengalaman gitu, ruang rasanya seperti apa. Ini yang jadi salah satu alasan mengapa perlu kreativitas ya. Nah, yang berikutnya adalah keep client engaged dan memberikan kesempatan untuk konselor dan konselor tetap terhubung, terlibat di dalam proses bantuan, proses konseling. Artinya ketika konselingnya semakin nyaman, semakin paham, saya yakin proses bantuan akan semakin dalam, proses komunikasinya semakin baik. Nah, ini yang jadi sebagian dari alasan-alasan kenapa konselor perlu melibatkan kreativitas dalam sebuah proses konseling. Oke, pendapat berikutnya ini juga menjadikan alasan atau menjelaskan berbagai macam argumentasi tentang kenapa perlu menggunakan teknik-teknik kreatif di dalam proses konseling. Ini menurut Prof. Ed Jacob. Oke, yang pertama, untuk bisa membantu konselor dan konseling fokus di dalam sesi konseling. Karena kalau sebatas kita menggunakan komunikasi verbal saja, kadang-kadang itu malah jadi hambatan ketika kita salah merespon misalkan, atau bahasa yang kita gunakan, cara yang kita gunakan dalam berkomunikasi itu tidak tepat misalkan. Nah, ketika menggunakan teknik kreatif, kita bisa membuat fokus. Misal, banyak ditemukan ketika proses konseling terjadi, konseli menyampaikan berbagai macam masalah yang mungkin sudah lama ingin diungkapkan. Bahkan mungkin lebih dari satu masalah, lebih dari satu fokus. Dan ini juga jadi masalah kalau tidak dipilih, tidak diprioritaskan oleh si konseling. Karena nanti konselingnya akan kemana-mana nih proses komunikasinya nih. Dari baru belum selesai ngomongin masalah A, sudah lari ke B, sudah lari ke C, dan seterusnya. Maka konselor perlu menggunakan teknik-teknik yang tepat. Misalkan, coba kita membuat skala prioritas. Oke, misal menggunakan alat tulis, misalkan diurutkan, coba dituliskan. Kalau kalau ada papan tulis, kalau ada kertas dan sebagainya bisa digunakan. Coba dituliskan. Tadi kamu menyampaikan masalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang berikan rating. Mana yang paling berat, mana yang agak ringan, dan seterusnya. Atau mana yang ingin kamu selesaikan lebih dulu sampai ke yang bisa ditunda lebih lama penyelesaiannya. Itu bisa digunakan. Karena kalau tidak, ya yang terjadi adalah ngobrolnya kemana-mana nih, melebar kemana-mana ya. Yang berikutnya,
untuk membuat satu permasalahan, satu konsep menjadi lebih konkret. Contoh yang tadi, artinya konselor membantu konseli menemukan konsep yang lebih real yang dia alami dari apa yang diceritakan. Kita merespon dengan teknik kreatif. Apakah ini yang sebetulnya sedang kamu rasakan? Jangan-jangan dia malah belum nggak bahwa itu masalahnya. Dan itu menuntut kreativitas seorang konselor. Bagaimana kita menyimak lalu merespon dengan kreatif sehingga bisa membantu mengkonkretkan marahnya itu seperti apa, kecewa itu apa, dan bagaimana dampaknya. Kalau di media sosial kan sekarang banyak tuh video-video inspiratif ya, yang bisa kita manfaatkan juga misalnya. Contoh terkait dengan konsep ekspresi emosi yang berlebihan, misalkan marah atau cara komunikasi yang tidak baik misalkan. Itu banyak tuh bisa kita temukan di kanal YouTube misalkan dan sebagainya. Contoh, orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya ketika mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, terpancing, lalu ekspresinya akan berlebihan. Misalkan dengan marah-marah menyampaikan perkataan yang kurang menyenangkan misalkan, atau bersikap ketus dan sebagainya. Banyak ragam reaksi emosinya, ekspresinya gitu. Nah, misalkan kita membantu itu menjadi lebih real. Kita bisa menggunakan dua perumpamaan dengan botol soda dan botol air minum mineral biasa misalkan, untuk menunjukkan konsep ekspresi emosi yang berlebihan itu dampaknya seperti apa. Kita bisa menggunakan teknik itu. Kita menggunakan botol soda, kalaupun tidak ada misalnya, saat itu tidak tersedia misalkan, kita tidak siap dengan perlengkapannya, kita masih punya imajinasi, kita punya kreativitas kan gitu. Kalau kita bisa tanyakan, kamu pernah minum sesuatu yang mengandung soda? Pernah? Misalkan. Oh, belum Pak, belum pernah nyoba. Misalkan, kan sekarang kita punya gadget yang luar biasa ya, banyak informasi, banyak media kreatif juga di sana. Kita gunakan itu, tunjukkan. Ini coba reaksi botol soda ketika dikocok dan dibuka sekaligus begini. Apa menurut kamu, bagaimana, apa yang terjadi? Ini kita eksplorasi. Kita balik cari lagi model yang lain. Kita perbandingkan dua. Sehingga dari situ ada gambaran, oh iya ya. Ada pemahaman baru, ada sesuatu yang lebih konkret yang bisa dia saksikan. Gitu. Oke, yang berikutnya, untuk memperkuat kesadaran, semakin menumbuhkan kesadaran. Artinya, ketika kita menggunakan pendekatan-pendekatan kreatif, teknik-teknik kreatif, atau media kreatif dalam proses konseling yang kita lakukan, tentunya ini akan membantu konseli menumbuhkan kesadaran tentang apa yang sebenarnya sedang dialami. Gitu. Ini. Yang berikutnya, ini atau untuk bisa mendramatisasi satu poin sehingga membuka menjadi titik tolak proses penyadarannya misalnya. Jadi ada poin yang itu adalah esensi dari masalahnya yang menurut kita nih ya, menurut konselor kayaknya itu inti masalahnya nih, tapi konselingnya belum ngeh gitu, belum sadar bahwa itulah poinnya. Maka kita bisa mendramatisasi itu gitu. Dengan tadi contoh yang tadi itu bisa, ini dampaknya, ini seperti apa gitu. Itu bisa dibantu dengan teknik-teknik kreatif itu. Nah, berikutnya
bisa mempercepat proses konseling. Artinya bukan tergesa-gesa ya, karena kita misalkan kontrak di sesi pertama 45 menit misalkan ya, 45 menit itu kita coba efektifkan. Karena konseling bukan layanan tanpa batas berjam-jam sampai ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Kita harus efektif karena masih banyak yang harus kita layani, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, dengan bantuan teknik-teknik kreatif ini atau alat-alat dan pendekatan kreatif ini, kita bisa mempercepat proses penyadaran terhadap isu utamanya, penetapan fokus masalahnya, sehingga kita akan bekerja secara taktis gitu ya, gitu. Praktis, tapi tidak menghilangkan esensi dari bantuan itu sendiri. Yang berikutnya untuk meningkatkan proses belajar. Dalam arti ada orang yang visual. Artinya dia mampu menangkap pesan, menangkap poin itu dari apa yang dia lihat. Atau apa yang dialami langsung. Dan inilah yang menjadi poin kenapa kita harus menggunakan kreativitas. Kita mampu menggunakan teknik-teknik kreatif. Jadi punya kreativitas, punya teknik yang kreatif, punya media kreatif. Insya Allah ini akan membantu para konselor menjadi konselor-konselor yang efektif dalam proses bantuannya. Oke, berikutnya jawaban untuk pertanyaan kedua. Mengapa proses konseling perlu melibatkan seluruh potensi konselor maupun konseling? Nah, ini yang pertama. Tadi disampaikan salah satu alasan menggunakan teknik kreatif adalah untuk mempercepat proses konseling. Nah, impact terapi merupakan salah satu pendekatan kreatif di dalam konseling. Dan menurut Dr. Jacob, impact terapi itu bisa mempercepat proses konseling. Waktunya bisa singkat gitu ya. Oke. Apa syaratnya? Dia harus menggunakan seluruh potensi baik konselor maupun konseling. Oke. Diri kita manusia adalah makhluk yang multisensori. Artinya kita kan memiliki istilah panca indera gitu ya. Dalam istilah kita dikenal dengan panca indera. 5 indera yang kita gunakan: penglihatan, penciuman, pengecapan, pendengaran, perabaan. Misalkan itu baru 5 kan, pasti masih banyak potensi yang lain yang kita bisa gunakan gitu. Yang kita gunakan sebagian besarnya baru berkaitan dengan verbal dan audio, perkataan, pendengaran. Mungkin visualnya ya melihat ekspresi dan sebagainya. Tapi yang dimaksud dengan visual bukan hanya melihat ekspresi konselor terhadap konselor atau konselor terhadap konselor, tapi melibatkan fungsi penglihatannya ya, terkait dengan visualisasi masalah, dramatisasi permasalahan, atau juga melibatkan gerakan, pergerakan, movement misalkan, perabaan dan sebagainya. Dengan ini semua kita melibatkan seluruh potensi ini, membantu kita mempercepat proses konflik tadi. Dengan visual kita menggunakan misalkan ada pendekatan ekspresif art misalkan, menggambar ya, atau kita memperlihatkan cuplikan video inspiratif misalkan, atau memadukan visual dan audio, menyimak lagu dengan video klipnya. Dari situ kita diskusi tentang apa yang sedang dialami. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan untuk memfasilitasi seluruh potensi yang dimiliki oleh konseling untuk bisa menjadi modal untuk mempercepat proses konseling, untuk mengefektifkan proses konseling. Oke, berikutnya jawaban yang ketiga.
adalah terkait dengan apakah yang harus diperhatikan oleh konselor agar menjadi konselor. Ada dua hal, ada basic skill counseling, ada kreativitas. Tadi kreativitas sudah dibahas di awal. Agar efektif, maka gunakan apa yang sudah kita pelajari, kemampuan-kemampuan dasar konseling kita, teknik-teknik yang sudah kita pelajari, teori-teori yang sudah kita pelajari, tambahkan kreativitas di dalamnya, maka akan menjadi layanan konseling yang efektif. Nah, kita lihat, misalkan dalam parafrase, refleksi, klarifikasi, proses meringkas informasi, normalisasi dalam percakapan konseling atau mengafirmasi dan sebagainya. Itu rata-rata mahasiswa semester 3, 4, 5, 6 itu sudah akrab dengan itu, sudah bahkan menguasai. Para praktisi di lapangan, para Pak Ibu guru BK, para konselor di lapangan ini sudah menguasai dengan istilah-istilah ini. Bahkan kita bisa masih banyak skill-skill yang lain tentunya. Dan ini harus dikuasai betul, karena ini jurus-jurus yang harus dikuasai oleh seorang konselor kan gitu. Tapi basic skill ini tolong tambahkan kreativitasnya dengan keberanian mencoba, keberanian mengeksplorasi, belajar dari apa saja yang memungkinkan proses konseling berjalan lebih efektif. Menggunakan ragam media, ragam dari hal yang sederhana sampai yang kompleks bisa kita manfaatkan. Tentunya ini akan berkaitan dengan pemanfaatan sumber dan bahan yang ada di sekeliling kita. Bisa gadget, bisa ragam seni, ya, alat-alat sederhana, simulasi, game, dan apapun yang relevan dengan isu yang sedang kita tangani. Dan yang terpentingnya adalah berikan ruang pengalaman, ya. Kesempatan konseling untuk mengalami, beri ruang untuk internalisasi, penghayatan, dan bantu menyusun strategi perubahan. Ini dari jawaban pertanyaan ketiga. Artinya bagi seorang konselor tidak cukup keterampilan dasar konselingnya saja. Tambahkan kreativitas, eksplorasi, dan buatlah sumber dan bahan yang ada. Manfaatkan sumber dan bahan yang ada untuk bisa memberikan ruang eksperimentasi pada konseling-konseling kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, lalu apa sih sebetulnya impact terapi itu? Nah, ini yang jadi menu utama ya sebetulnya ya. Kalau tadi kan pertanyaan pengantar kan. Nih, impact terapi ini kalau kita ulas secara singkat, yang pertama pendirinya atau penggagasnya adalah Prof. Ed Jacob, A Multisensory Approach to Counseling. Beliau menulis beberapa buku ya. Ini salah satu yang dipegang oleh beliau adalah buku yang terbarunya. Buku sebelumnya ada 2 seri sebelumnya, ada 2 buku sebelumnya. Dan ketika dipelajari memang isinya adalah semacam pendekatan bagaimana menggunakan tahapan-tahapan kreatif di dalam sebuah proses konseling. Nah, kalau kita lihat basic konsepnya adalah yang pertama, proses konseling itu harus aktif. Konselor dan konselingnya harus aktif. Nggak boleh satu arah saja, konselornya aja yang ngomong terus itu ya. Karena ya kan kita sedang proses bantuan, interaksi antara konselor dan konselir gitu. Otomatis kedua-duanya harus aktif. Yang kedua, multisensori yang tadi sudah dijelaskan bahwa harus melibatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh konselor dan konseling. Yang ketiga, konkret dalam hal ini masalahnya dibuat lebih real gitu. Karena kita akan membantu konseli dalam mengkonsepkan masalah yang dihadapi dengan bantuan teknik-teknik kreatif atau media kreatif agar si permasalahan itu lebih real, lebih dekat dipahami gitu ya. Dan yang berikutnya adalah proses konseling itu harus didasarkan pada teori. Tidak bisa kita lepas kendali, kita bikin sesuatu gitu ya, atau pelayanan yang tanpa dasar teoritik.
Dari mana kita akan bisa mengetahui bahwa pelayanan kita efektif atau tidak kalau tahapan-tahapan yang kita gunakan tidak jelas? Maka jelas dikatakan bahwa impact therapy atau counseling itu adalah teori driven, harus digerakkan dengan teori. So akan nanti pahami, pelajari, kuasai teori konselingnya, maka akan bisa melakukan proses konseling dengan lebih terukur, lebih terkendali, gitu ya. Nah, yang ketiga, di dalam stage-nya, tahapannya ada yang khas. Secara umum tahapan konseling ini ada kesamaan, tapi di impact di sini ada tahapan raport, ya, tahapan kontrak, ya, fokus, final, dan closing. Ada 5 tahapan RCFF, kita disingkat menjadi RCFF: raport, kontrak, fokus, final, dan close. Nah, ini jadi ciri-ciri khas dan menggunakan model trans teori dalam proses pemahaman perubahan perilakunya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba uraikan setiap tahapan dan ragam ciri khas yang ada di dalam impact therapy. Nah, yang berikutnya, ini sebagai slide terakhir ya, ada 5T ya, 5T di dalam impact therapy. Salah satunya tadi teori driven tuh ya. Kita coba lihat. Yang pertama, teori. Tadi disampaikan bahwa ciri khas atau proses konseling itu harus teori driven, harus didasarkan pada teori. Misalkan di antara teori yang dirujuk, yang diaplikasikan di impact therapy, misalkan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy misalkan, di mana ada fokus terkait dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang saling berpengaruh dalam masalah yang dihadapi oleh si konseling. Nah, ketika kita paham REBT-nya, ragam teknik yang ada di dalamnya, maka kita akan bisa melakukan layanan secara sistematis. Bagaimana mengubah pikiran-pikiran yang irasional, bagaimana kita menantang pikiran-pikiran tersebut dengan tindakan-tindakan kreatif kita. Atau pendekatan traksional analisis misalkan, membantu memahami dinamika interaksi konseli dengan lingkungannya. Kenapa? Karena di dalam esensi dari transaksional analisis kita akan menemukan 3 bentuk ego yang ada di dalam diri setiap orang. Ada ego anak, ego orang dewasa, ego orang tua. Dan di situ kita bisa menganalisis. Bahkan kita bisa menggunakan pemahaman dari PA itu untuk membuat sebuah dramatisasi misalkan, atau membuat ilustrasi terhadap konseli terkait dengan apa yang sedang dialami, atau menggunakan gestalt. Gestalt ini memperkuat kesadaran konseli. Kenapa? Dalam konteks gestalt, membawa permasalahan konseli itu hadir di saat itu, sehingga ia bisa memahami apa unfinished business yang sedang dialaminya gitu. Tapi kalau kita tidak paham, belum menguasai teorinya, maka jurus apa yang akan kita gunakan untuk membantu? Terlepas kita sudah punya kreativitas gitu ya, tapi tidak ada rambu-rambu, maka kita akan tersesat nantinya gitu. Jadi mohon kita tingkatkan kembali pemahaman tentang ragam teori konseling yang bisa membantu kita lebih efektif dalam layanan. Yang berikutnya, timing perlu diatur. Perhatikan waktu-waktu krusial di dalam proses konseling. Di awal sesi, saat penetapan kontrak gitu ya, pada saat raport dan kontrak, itu waktu-waktu krusial menentukan efektif atau tidaknya proses konseling. Ya. Konselor harus paham kapan harus mempercepat, kapan harus melambatkan tempo, kapan harus mengalihkan fokus kembali ke fokus awal, dan seterusnya. Sehingga
kita tidak mengalir begitu saja atau terjebak dengan ritmenya si konseli gitu. Nah, kita yang pegang kendali ini ya seharusnya kan gitu, mengatur waktu. Terlalu cepat atau terlalu lambat bisa menghambat. Artinya time-nya harus tepat. Karena terlalu cepat atau terlalu lambat bisa menghambat, bahkan merusak proses konseling. Yang ketiga, teaching. Boleh nggak sih ngajarin sesuatu? Ya boleh. Kenapa? Teaching is an integral part of impact therapy. Mengajarkan sesuatu yang mungkin konsepnya belum dia pahami, ya perlu itu, gitu ya. Dan itu diperlukan dalam apa istilahnya proses konseling. Maka konselor perlu menyampaikan itu. Nah, permasalahannya adalah teaching need to be properly timed. Tadi berkaitan dengan waktu, kapan itu harus dilakukan. Dan harus dipikirkan, harus dipertimbangkan apa yang akan disampaikan. Dan harus disampaikan dengan cara yang tepat. Intinya informasi yang kita sampaikan posisinya bukan menggurui teaching itu gitu ya, tapi memberikan ruang untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan oleh si konseling. Yang keempat, training. Nah, training itu kan melatih. Boleh nggak? Di dalam impact therapy itu diperbolehkan. Training itu dalam arti membantu konseling mempelajari hal yang baru dengan mencoba dan memberikan umpan balik. Artinya ketika kita sedang merancang proses perubahan, merancang solusi, misalkan dia sudah konseling kita sudah mendapatkan gambaran apa yang mungkin dia lakukan, maka kita perlu memberikan ruang pengalaman langsung dengan role play misalkan. Kita berikan masukan, tadi kamu ketika mencoba masih seperti ini ekspresinya ini, sehingga dia punya gambaran. Yang kedua, hal ini perlu dilakukan ya karena konseling minim informasi dan pengalaman mengenai satu hal. Artinya melatihkan sesuatu karena memang konseling belum tahu itu, belum bisa itu gitu. Karena itu dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalahnya. Ada diskusi, ada role play, ada praktis, kita berikan feedback, itu bagian dari training. Yang terakhir, thinking. Proses konseling adalah proses berpikir yang melibatkan pikiran konselor dan konseling. Karena konselor bukan sekedar menyimak dalam proses konseling, tapi juga berpikir mengenai strategi, bagaimana teori yang akan digunakan dan kemungkinan kreatif untuk bisa membantu konseling. Bukan sekedar menyimak, bukan hanya mendengar. Karena kita bukan hanya sekedar pendengar, kita adalah professional helper, seorang konselor yang terdidik, yang punya keterampilan, yang punya kreativitas. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan disimak penjelasannya. Nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada kesempatan kita coba paparkan materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.